Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Anas Al-Masyudi, mewakili kelompok studi proses perencanaan B2 untuk mempresentasikan profil wilayah Kecamatan Sulang dan Bulu. Berikut adalah dosen pembimbing kami, Bapak Oktor Risdianto Manulang STMT dan Bapak Syarifuddin STMT. Selanjutnya ini adalah kelompok kami. Selanjutnya, outline dari presentasi ini adalah isu, mind map, dan SWOT dari tiap sektor, kemudian konektivitas makro, dan isu, mind map, SWOT dari kawasan perkotaan. Berikut sektor fisik alam. Rawan bencana pada Kecamatan Sulang dan Bulu, berupa kekeringan pada seluruh wilayah dan rawan bencana tanah longsor sebesar 9% dari luas wilayah atau seluas 1.662,9 hektar. Rawan bencana kekeringan contohnya terjadi di Desa Pranti tanggal 2 Juli tahun 2019 dan di Desa Jukung pada tanggal 16 Agustus, serta terjadi bencana tanah longsor di Desa Pasendan pada tanggal 17 Februari tahun 2019. Kecamatan Sulang dan Bulu didominasi oleh kekeringan yang datar seluas 61% atau 11.223 hektar dan kemiringan yang landai seluas 21,93% atau 4.034 hektar. Hal tersebut menjadi potensi bagi Kecamatan Sulang dan Bulu karena lebih mudah untuk dikembangkan. Kecamatan Sulang dan Bulu didominasi oleh jenis tanah grumosol kelabu tua dan mediteran coklat kemerahan. Jenis tanah ini bersifat subur dan baik dimanfaatkan untuk pertanian. Kecamatan Sulang dan Bulu memiliki curah hujan sebesar 7 mm per hari dan termasuk kategori curah yang sangat rendah. Karenanya Kecamatan Sulang dan Bulu termasuk ke dalam daerah rawan bencana kekeringan. Lalu terdapat pertambangan kars di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu yang menyebabkan rusaknya sumber air bagi Kecamatan Sulang dan Bulu. Kawasan kars merupakan kawasan batuan yang menjadi tempat penyimpanan air bawah tanah. Pertambangan di kawasan kars sebenarnya telah mendapat kritikan dari warga setempat namun tetap dilanjutkan. Saat terjadi kekeringan di Kecamatan Sulang dan Bulu, lahan sawah tada hujan seluas 10% menjadi tidak produktif. Lahan sawah irigasi seluas 26% memiliki produktivitas rendah dan lahan perkebunan seluas 56% memiliki produktivitas kurang. Saat terjadi kekeringan di Kecamatan Sulang dan Bulu, lahan sawah tada hujan seluas 10% menjadi tidak produktif. Lahan sawah irigasi seluas 26% memiliki produktivitas rendah dan lahan perkebunan seluas 56% memiliki produktivitas kurang. Pada saat kemarau, petani di Sulang dan Bulu akan meninggalkan sawah dan beralih menanam palawija di kebun atau tegalan. Alih fungsi lahan yang terjadi pada kurun waktu 5 tahun sebesar 0,5%. Pada tahun 2014, luas lahan terbangun yaitu 5%, dan pada tahun 2019, luas lahan terbangun menjadi 5,5%. Lahan tersebut mengalami peralihan dari yang tadinya lahan sawah menjadi permukiman atau pertokoan. Berikut adalah mind map fisik alam. Dari beberapa aspek pada fisik alam, ditemukan beberapa isu masalah berupa rawan bencana longsor, kekeringan, dan adanya penambangan batu gamping. Selanjutnya adalah SWOT dari sektor fisik alam. Selanjutnya, kita beralih menuju sektor infrastruktur. Berikut adalah grafik jumlah fasilitas yang ada di Kecamatan Sulang dan Kecamatan Bulu. Secara umum dapat kita peroleh informasi bahwa jumlah fasilitas pada Kecamatan Sulang dan Bulu dari kurun waktu 2013 hingga 2018 terus mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada sektor ini terdapat permasalahan yaitu air baku yang tidak mencukupi kebutuhan air bersih dan kebutuhan sektor pertanian, serta air minum yang relatif rendah serta adanya pencurian air berdasarkan beberapa berita yang beredar. Berikut adalah gambaran peta telekomunikasi yang ada pada Kecamatan Sulang dan Bulu. Dari peta ini dapat kita peroleh informasi bahwa jangkauan telekomunikasi hanya terpusat pada Jalan Kolektor Rembang dan Blora. Berikut adalah peta jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan Sulang dan Bulu. Dari peta ini dapat diketahui bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan di Kecamatan Sulang dan Bulu jangkauannya telah memenuhi beberapa wilayah di Kecamatan Sulang dan Bulu. Berikut adalah peta jaringan jalan Kecamatan Sulang dan Bulu. Dari peta ini dapat kita ketahui bahwa terdapat satu jalan dengan aksesibilitas tinggi yaitu Jalan Kolektor Rembang dan Blora yang memiliki status jalan nasional.
Jalan ini juga merupakan satu-satunya jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora. Berikut adalah peta jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan Sulang dan Bulu. Secara umum dapat kita ketahui bahwa fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Sulang dan Bulu belum mampu menjangkau keseluruhan wilayah. Berikutnya adalah peta persebaran fasilitas pasar Kecamatan Sulang dan Bulu. Dari peta ini dapat kita ketahui bahwa hanya terdapat satu pasar tingkat kecamatan di Kecamatan Sulang, dan pada Kecamatan Bulu sendiri hanya terdapat 3 pasar tingkat desa yang tersebar di Desa Sendang Mulyo, Karangasem, dan juga Cabean. Berikut adalah peta tempat pemrosesan akhir Kecamatan Sulang dan Bulu. Dari peta ini dapat kita ketahui bahwa terdapat permasalahan lokasi TPA yang mana hanya berjarak 0,5 km dari kawasan permukiman. Berikut adalah mind map infrastruktur. Dari mind map ini dapat kita ketahui terdapat dua potensi utama, yaitu potensi peningkatan status jalan kolektor Rembang Blora dan juga potensi rencana revitalisasi rel kereta api. Kemudian dapat kita temukan permasalahan, yaitu sebagian jalan tidak berlubang dan penerangan di beberapa jalan terbilang minim, serta terminal tipe C yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu juga terdapat permasalahan sumber air baku yang tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian, serta cakupan air minum yang relatif rendah. Isu utama pada sektor ini adalah jangkauan sinyal 3G yang hanya mencakup beberapa permukiman di jalan kolektor, serta letak TPA yang dekat dengan kawasan permukiman. Selain itu, belum ada sarana IPAL pada beberapa industri yang ada di wilayah perencanaan. Berikut adalah SWOT sektor infrastruktur. Selanjutnya adalah sektor kependudukan dan sosial budaya. Berikut adalah grafik jumlah penduduk menurut mata pencaharian Kecamatan Sulang dan Bulu. Dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa terjadi pergeseran mata pencaharian dari sektor primer menuju sektor sekunder, ditandai dengan menurunnya jumlah pekerja sektor primer dan meningkatnya jumlah pekerja sektor sekunder. Berikutnya adalah kejadian kriminalitas pada Kecamatan Sulang dan Bulu. Berikutnya adalah piramida penduduk Kecamatan Sulang dan Bulu. Dari piramida ini dapat kita ketahui bahwa komposisi penduduk pada kawasan perencanaan didominasi oleh penduduk usia produktif. Berikut adalah grafik jumlah penduduk usia produktif Kecamatan Sulang dan Bulu tahun 2014 hingga 2018. Selanjutnya adalah grafik jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan Kecamatan Sulang dan Kecamatan Bulu tahun 2015 sampai 2018. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa pada wilayah perencanaan, mayoritas penduduk di sana adalah tamatan SD dan tamatan SMP. Berikut adalah peta rata-rata persebaran penduduk Kecamatan Sulang dan Bulu tahun 2014 hingga 2018. Dari peta ini yang kemudian dikaitkan dengan peta orde kota di Kabupaten Rembang, dapat diketahui bahwa kawasan perkotaan dan kawasan di sekitarnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kawasan pedesaan dan kawasan yang jauh dari kawasan perkotaan. Selanjutnya adalah mind map sektor kependudukan. Dari mind map ini dapat kita ketahui dua isu utama dari sektor ini, yaitu transformasi mata pencaharian dan juga kualitas sumber daya manusia yang rendah. Berikut adalah SWOT sektor kependudukan. Selanjutnya adalah sektor perekonomian. Berikut adalah tipologi klasen Kecamatan Sulang dan Bulu terhadap Kabupaten Rembang. Dari tipologi ini dapat kita ketahui bahwa sektor pertanian berada pada sektor potensial, yang mana laju pertumbuhan ekonomi sektor ini mengalami kemunduran sebesar negatif 6,47% dari kurun waktu 2014 hingga 2019. Sementara itu, pada sektor berkembang, terdapat sektor industri pengolahan yang mengalami kemajuan pada laju pertumbuhan ekonominya sebesar 9,12% dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 dan didukung oleh data-data persebaran industri pada wilayah studi. Berikut adalah data struktur perekonomian Kecamatan Sulang dan Bulu tahun 2014 dan juga data jumlah tenaga kerja menurut jenis ekonomi tahun 2019. Dan juga data penduduk Kabupaten Rembang menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2014 hingga 2018. Dari ketiga data tadi dapat kita ketahui bahwa 53,3% struktur perekonomian wilayah studi masih disokong oleh sektor pertanian, dan mayoritas penduduk pada wilayah studi masih bekerja pada sektor primer. Berikut adalah peta persebaran kegiatan industri. Sektor pertanian pada kedua kecamatan ini, yaitu Sulang dan Bulu, mengalami penurunan sebesar 2,1%. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor bangunan mengalami kenaikan laju pertumbuhan ekonomi
Hal ini menandakan terjadinya pergeseran sektor pada wilayah studi. Persentase kemiskinan Kabupaten Rembang dari kurun waktu 2010 hingga 2019 terus mengalami penurunan. Akan tetapi, wilayah Kecamatan Sulang dan Bulu berbeda kondisinya. Angka kemiskinan di sana masih tergolong cukup tinggi. Berikut adalah grafik rata-rata produktivitas komoditas unggulan di Kecamatan Sulang dan Bulu. Dari grafik ini dapat kita peroleh informasi bahwa komoditas unggulan Kecamatan Sulang dan Bulu yaitu jagung, mangga, dan tembakau terus mengalami peningkatan produktivitas. Hal ini terjadi karena komoditas unggulan ini merupakan tanaman yang tahan kekeringan dan dapat hidup pada jenis tanah yang ada pada Kecamatan Sulang dan Bulu yaitu Grumuson kelabu tua dan Mediteran coklat kemerahan. Berikut adalah data keterangan komoditas unggulan pada Kecamatan Sulang dan Bulu. Berikut adalah mind map sektor ekonomi. Berdasarkan analisa dari sub-aspek ekonomi yaitu struktur perekonomian, tipologi klasen, produktivitas, kemiskinan, dan juga ketimpangan, dapat diketahui bahwa terdapat dua isu antara pada sektor ini dan terdapat satu isu utama. Dua isu antara ini yaitu adanya pertambangan di Kabupaten Rembang kemungkinan besar turut mendorong perkembangan industri pengolahan di Kecamatan Sulang dan Bulu. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan menurun, namun ketimpangan meningkat. Hal ini diperoleh dari perhitungan indeks Williamson. Kemudian, isu utama pada sektor ini adalah terjadinya pergeseran sektor dari sektor pertanian menjadi sektor industri pengolahan. Berikut adalah SWOT sektor ekonomi. Berikut adalah kaitan antar SWOT pada sektor ekonomi. Selanjutnya kita beralih menuju aspek struktur ruang. Bentuk kota pada kawasan perkotaan di Kabupaten Rembang dan juga wilayah perencanaan adalah ribbon city, yang mana pola ini adalah pola meloncat dan memanjang. Selain itu, sebaran permukiman pada wilayah Kecamatan Sulang dan Bulu berkembang di sepanjang jalan kolektor Rembang dan Blora dan berpola linear tidak menerus atau berantai. Itu biasa disebut chain cities. Berikut adalah peta kawasan perdesaan dan perkotaan. Dari peta ini dapat kita ketahui bahwa hanya terdapat satu kawasan perkotaan di Kecamatan Sulang dan Bulu yaitu pada Desa Sulang dan berada pada hierarki orde 5 se-Kabupaten Rembang. Selanjutnya adalah struktur ruang wilayah Kecamatan Sulang dan Bulu. Dari peta yang ada dapat diketahui bahwa struktur ruang wilayah Kecamatan Sulang dan Bulu dibagi menjadi beberapa kategori dari pusat kota, kawasan pusat perdagangan, dan subpusat pendukung fungsi kota lainnya. Berikutnya adalah hubungan desa-kota. Hubungan desa-kota yang terjadi pada wilayah perencanaan adalah Desa Sulang sebagai kawasan perkotaan memiliki fasilitas penunjang yang beragam dan cukup lengkap dibanding desa lain. Sehingga Desa Sulang ini menjadi pusat pelayanan bagi desa-desa di sekitarnya. Selanjutnya adalah konektivitas makro. Konektivitas makro ini adalah keterkaitan antar SWOT pada masing-masing sektor. Berikut adalah konektivitas SWOT makro. Bencana kekeringan yang terjadi di seluruh wilayah mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan dikarenakan infrastruktur irigasi tidak mampu menopang aktivitas pertanian. Hal ini tentunya mendorong perubahan aktivitas masyarakat dan struktur ekonomi, di mana terjadi pergeseran mata pencaharian dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi sektor primer dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor sekunder serta tersier. Perkembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier didukung oleh adanya kemudahan aksesibilitas. Perubahan ini kemudian mendorong terjadinya pergeseran sektor dari sektor primer menuju sektor sekunder. Maka dari itu dapat disimpulkan berdasarkan keterkaitan antar SWOT, salah satu isu pada wilayah perencanaan adalah pergeseran sektor primer menuju sektor sekunder. Selanjutnya adalah kawasan perkotaan Sulang dan Bulu. Berikut adalah peta interaksi keruangan kawasan perkotaan. Selanjutnya adalah demografi kawasan perkotaan. Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Sulang dan mobilisasi penduduk Desa Sulang, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sulang secara umum terus meningkat setiap tahunnya. Sementara berdasarkan data migrasi in dan migrasi out pada Desa Sulang dapat diketahui bahwa angka migrasi penduduk Desa Sulang cenderung fluktuatif atau naik turun setiap tahunnya. Selanjutnya adalah struktur ruang kawasan perkotaan Kecamatan Sulang dan Bulu. Struktur ruang wilayah perkotaan Kecamatan Sulang dan Bulu dibagi menjadi beberapa kategori, seperti subpusat perdagangan dan jasa, subpusat pendidikan,
subpusat transportasi, subpusat pemerintahan, serta industri pengolahan mebel. Berikut adalah SWOT kawasan perkotaan. Selanjutnya adalah isu kawasan perkotaan. Fenomena peningkatan PDRB pada sektor sekunder dan tersier, serta penurunan nilai PDRB sektor primer, menyebabkan terjadinya pergeseran mata pencaharian pada masyarakat, di mana jumlah penduduk yang bekerja pada sektor sekunder dan tersier terus meningkat, sementara jumlah penduduk yang bekerja di sektor primer terus menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses dan daya dukung lahan yang baik. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan, yaitu peningkatan kebutuhan ruang sektor sekunder dan tersier. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa isu perkotaan ada pada kawasan kami adalah peningkatan kebutuhan ruang sektor sekunder dan tersier. Berikut adalah bagian perumusan isu Kecamatan Sulang dan Bulu. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan pengelompokan list of issue, diperoleh bahwa terdapat 3 isu antara pada wilayah Kecamatan Sulang dan Bulu, yaitu yang pertama adalah potensi pergeseran sektor dari sektor primer menuju sektor sekunder. Yang kedua adalah potensi perkembangan komoditas pertanian hortikultura dan perkebunan melalui industri pengolahan. Dan yang ketiga adalah kualitas sumber daya masyarakat lokal yang rendah. Dari ketiga isu antara tadi, dapat disimpulkan bahwa isu utama pada wilayah perencanaan adalah urbanisasi yang tidak diiringi dengan kualitas SDM lokal yang mumpuni. Terdapat beberapa poin peluang dan tantangan terkait isu utama ini, yaitu untuk peluangnya sendiri adalah peluang pengembangan industri pengolahan, mengingat dalam wilayah perencanaan sendiri terdapat banyak industri pengolahan. Kemudian potensi pengembangan pariwisata, di mana pada wilayah perencanaan sendiri terdapat potensi pengembangan wisata binaan dan wisata alam, seperti pengembangan Embung Banyukuwung, Embung Kaliombo. Dan itu aksesibilitas yang tinggi serta kemudahan akses akibat adanya jalan kolektor Rembang Blora yang menjadi akses utama penghubung Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora. Dan yang terakhir adalah perkotaan Sulang sebagai pusat pelayanan. Selain itu, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mengatasi isu ini, yaitu adalah pelayanan jangkauan telekomunikasi internet yang tidak bisa menjangkau keseluruhan wilayah perencanaan dan hanya terpusat di sekitar jalan kolektor Rembang dan Blora. Selain itu, angka migrasi in yang lebih besar daripada angka migrasi out, yang mana angka migrasi in ini adalah didominasi oleh migran pekerja dari luar. Hal ini tentu menjadikan masalah dikarenakan migran dari luar memiliki kualifikasi yang lebih tinggi daripada masyarakat yang ada di wilayah perencanaan. Tentu, masyarakat di wilayah perencanaan bisa kehilangan pekerjaan dan akan menambah panjang permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pada wilayah perencanaan.